Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berkah ini, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, pagi hari ini kita ngopi sejenak ya, Pak ya. Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam insyaallah ya. Sejenak waktu subuh ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Amin. Ya rabbal alamin. Di antara metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak-anak adalah dengan dialog, Pak, ya, dengan ngobrol. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi tidak otoriter, ya, tidak semena-mena, tidak memaksakan diri terhadap keluarganya sekalipun, ya, kepada putra-putrinya sekalipun, kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keluarga itu adalah pihak yang paling lemah, yang berada di otoritas kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ya, tidak ada satupun hadis ditemukan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW menceritakan Nabi pernah memukul, ya, belum pernah. Ya, didapatkan suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memukul putra putrinya dalam mendidik anak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan metode dialog, ya, ngobrol, ya, diskusi. Walaupun dengan putra putrinya masih kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah lembut, sangat kasih sayang kepada anak-anak, kepada anak kecil. Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah riwayat, ya. Jadi Umamah itu adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Zainab bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ini menggendong Umamah bintu Zainab ketika sholat, ya. Ini nama yusalli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wada'a Umamah fi atiqihi. Jadi atik itu pundak, Pak. Ya. Jadi pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, sedang bermunajat, kondisi yang paling intens dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menggendong cucu. Masya Allah, begitu dekat. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putra putrinya, dengan cucu-cucunya, ya. Dan itu dilihat, disaksikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan di dalam hadis sampai kepada kita. Masya Allah, begitu indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik, ya, di dalam di dalam mendidik, mentarbiyah putra putrinya, bukan hanya di rumah, sampai dibawa ke masjid. Ya, masjid itu kan tempat suci, ya. Tempatnya ibadah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak memutuskan hubungan dengan sesama, termasuk putra-putri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, artinya boleh, ya, boleh, bahkan dianjurkan. Kita dianjurkan untuk mendidik putra-putri kita, ya, untuk mengenal masjid, ya. Karena kalau bukan putra-putri kita yang mengenal masjid, siapa lagi, ya, akan melanjutkan generasi kita, ya. Bisa jadi generasi kita akan punah dengan kita tidak mengenalkan
ya putra-putri kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga metode dialog ini ya karena pentingnya metode dialog, diskusi, ngobrol dengan anak-anak, ya seorang peneliti yang bernama Sarah, ya Sarah orang Saudi, ya Sarah binti Khalil Ad-Dakhirullah. Beliau meneliti tentang metode dialog di dalam Al-Quran. Ya, beliau menulis dalam tesisnya Hiwarul Aba Ma'al Abna, ya, fil Quranil Karim wa tatbiqatuhu fi at-tarbiyah. Ya, dialog ayah dengan putra-putrinya di dalam Al-Quranul Karim dan aplikasinya di dalam pendidikan anak, ya, pendidikan keluarga. Jadi ternyata beliau, ya Sarah binti Ad-Dakhirullah ini menemukan di dalam Al-Quranul Karim ternyata itu syarat dengan contoh-contoh qudwah hasanah bagaimana dialog orang tua dengan putra-putrinya, dengan anak-anaknya. Ternyata terdapat 17 ayat. Ada 17 tempat, ya, di dalam 9 surat, ya, yang seluruhnya itu menceritakan orang tua dengan anaknya dengan metode dialog, tanya jawab, bertanya, ya, orang tuanya menanyakan, ya, anaknya menjawab, ataupun sebaliknya, anaknya bertanya, ya, orang tuanya menjawab di dalam pendidikan, ya, Masya Allah. Ternyata dari 17 ini 14-nya adalah ayah, Pak. Ya, jadi dialog ayah dengan anak-anaknya. Oleh karena itu diberi judul, ya, Hiwaru al-aba ma'al abna. Ya, dialog ayah dengan putra-putrinya. Artinya kita, Pak, ya, kita para kepala keluarga, ya, penanggung jawab keluarga ini ternyata yang punya tanggung jawab besar. Ya, jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita sebagai kepala keluarga, ya. Ternyata kita para ayah, ya, para bapak sebagai qawwam, sebagai pemimpin dalam keluarga pertama yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ibu. Ibu adalah yang kedua, ya. Seperti halnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Nabi SAW yang pertama yang menyebutkan fal amiru ra'in, ya, seorang pemimpin, seorang pejabat publik, ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban oleh negara, oleh rakyatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntut. Yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farrajulu ra'in, ya, fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kedua adalah seorang suami, Pak, ya, seorang kepala keluarga, ya, kita semua yang akan dimintai pertanggungjawaban khususnya adalah fi ahli baitihi, di dalam keluarganya, ya, di dalam mengarahkan putra-putrinya, keluarganya, cucu-cucunya, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mas'ulun, dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, fal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatiha. Ya, dan yang ketiga adalah seorang istri, Pak, ya. Jadi pemimpin, suami, kemudian istri yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis, ya, tentang tanggung jawab. Jadi Masya Allah, dialog ini adalah metode yang terbaik, ya, di dalam pendidikan anak-anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, mentang-mentang sebagai kepala keluarga punya otoritas, ya, bertindak semena-mena, ya, meninggalkan, ya, persuasi, pendekatan ke anak-anak dengan metode dialog, ngobrol, gitu, ya, ngobrol dari hati ke hati, ya, diajak jalan-jalan, naik motor, ngobrol, ya, begitu ya, Muhammad, ya. Ya, jadi memang inilah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak contoh, ya, di antara yang 14 ini ternyata banyak, mayoritas itu adalah dialog para nabi dan rasul.
dengan anak-anaknya. Coba bayangkan, Nabi dan Rasul pun mereka yang mendapatkan wahyu tetap mengedepankan dialog. Ya, walaupun yang berkaitan dengan masalah-masalah prinsip, masalah akidah, misalnya masalah keyakinan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya 133 itu menceritakan tentang Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah kalian ikut menyaksikan? Nah, maksudnya adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah dan umatnya, apakah kalian menyaksikan tatkala Nabi Yakub alaihi salam ya detik-detik wafat dan ajalnya. Ketika detik-detik ajal mendekati Nabi Yakub alaihissalam, apakah kalian menyaksikan? Ya enggak menyaksikan. Nabi Yakub pada zamannya, pada zaman dahulu, ya. Termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian ini sebagai pertanyaan, ya, pertanyaan untuk mengingatkan bahwasanya dulu Nabi Yakub alaihissalam punya kisah, punya cerita dengan anak-anaknya, menanyakan. Nabi Yakub menanyakan, idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budun. Tatkala Nabi Yakub ya menjelang ajalnya itu masih menyempatkan untuk bertanya ya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku kelak. Jadi kalau aku sudah tiada, aku sudah tidak bersama kalian lagi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah. Masya Allah, Nabi Yakub ingin memastikan ya di akhir hayatnya tentang suatu hal yang prinsip, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ibadah, jangan sampai sepeninggal ayahanda Nabi Yakub alaihissalam ya putra-putranya tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qalu na'budu ilahaka, ya mereka serempak putra-putranya mengatakan, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami tetap konsisten menyembah Tuhanmu, wahai ayahanda, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, ya, Ismail, Ishak. Ilaha wahida, yaitu ilah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Ya, dan kami semua ya anak keturunan Yakub adalah ya tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ya, mengingatkan siapa? Mengingatkan orang-orang kafir, ya, mengingatkan orang-orang yang tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kafir Arab, Pak. Kafir orang-orang Arab. Kenapa? Kafir orang-orang Arab, mereka itu adalah hakikatnya masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ibnu Ibrahim alaihissalam. Ya, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hakikatnya mereka masih keturunan Nabi Ismail ibnu Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, yang notabene mereka masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ini menurut Sarah ya binti Dakhilullah, ini adalah salah satu contoh, ya, contoh bagaimana
dialog orang tua dengan putra-putrinya agar senantiasa on the track di dalam masalah prinsip, masalah akidah. Jadi prioritas kita dalam pendidikan anak ini adalah masalah-masalah prinsip, Pak. Ya, kita usahakan ya keluarga kita ini satu akidah, satu keyakinan. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik mereka dibebaskan begitu saja. Ya, betul memang hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan mereka nanti akan bersama kita, Pak. Ya, bersama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beda arah, Pak. Jangan sampai beda arah, kita ke kanan, naudzubillah min dzalik, putra-putri kita bisa jadi ke kiri atau ke mana. Ya, jadi hal-hal yang prinsip ini perlu kita pastikan. Ya, di antaranya adalah tarbiyatul aulad fi as-shalah. Ya, fi sholati. Kita mendidik putra-putri kita dengan masalah sholat. Ya, jadi masalah sholat ini baginda Rasulullah SAW sangat perhatian. Ya, sangat perhatian, bahkan banyak sabda baginda Rasulullah SAW kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW.